Halo semuanya, senang banget rasanya bisa kembali menemani Anda. Di penjelasan materi kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan sebuah topik yang jujur saja sangat krusial di era digital sekarang. Kita akan membahas perbedaan mendasar antara hukum privasi data dan kerangka kerja keamanan di dalam suatu organisasi. Sering kan kita ngerasa, data saya udah aman kok. Tapi tunggu dulu, apakah privasinya benar-benar terjaga? Nah, kita akan kupas tuntas bagaimana caranya menjadi seorang pembela data sejati. Biar nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan melewati 6 bagian, bukan sekedar keamanan, ancaman terhadap data, prinsip privasi, teknologi pelindung, solusi organisasi, dan terakhir, penerapan nyata. Yuk, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, bukan sekedar keamanan. Banyak nih yang ngira kalau sekedar ngunci data rapat-rapat, itu udah sama artinya dengan menjaga privasi. Padahal kenyataannya jauh berbeda loh. Bayangin aja sistem keamanan itu kayak sebuah berangkas bank baja yang tebel banget buat nahan perampok masuk. Itu namanya keamanan informasi. Fokusnya ke CIA Triad, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari orang-orang yang nggak berhak. Tapi di sisi lain, privasi informasi itu ibarat kontrak hukum yang super ketat. Kontrak ini mengatur secara spesifik apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan pihak bank sama uang Anda yang ada di dalam berangkas tadi. Privasi itu bicara soal etika penggunaan, batasan tujuan, dan pastinya persetujuan dari Anda sebagai pemilik sahnya. Nah, poin krusialnya ada di dasar hukumnya. Di Indonesia, kita punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Undang-undang ini disahkan tanggal 17 Oktober 2022. Dan yang bikin deg-degan, pemerintah memberlakukannya secara penuh mulai 17 Oktober 2024. Ini bukan sekedar himbauan manis, teman-teman. Ada sanksi administratif, bahkan sanksi pidana kalau sebuah organisasi gagal melindungi data penggunanya. Taruhannya benar-benar tinggi. Lanjut ke bagian 2, ancaman terhadap data. Tahukah Anda, ancaman terbesar itu seringkali bukan datang dari hacker bertopeng di luar sana yang nyari celah web. Percaya atau enggak, risiko privasi justru sering banget muncul dari proses bisnis internal kita sendiri. Mulai dari aplikasi yang rakus minta data berlebihan, pihak ketiga yang nakal, ancaman dari orang dalam atau insider threats, sampai hal sesederhana perusahaan yang lupa atau malas menghapus data usang yang sebenarnya udah nggak dipakai lagi. Sekarang kita masuk ke bagian 3, prinsip privasi. Menghadapi ancaman yang macam-macam tadi, jelas kita butuh perisai. Inilah prinsip-prinsip inti privasi yang jadi tameng kita. Prinsip ini maksa organisasi buat ngelakuin minimisasi data. Artinya, ambil aja data yang benar-benar butuh. Terus ada batasan tujuan, transparansi, persetujuan yang jelas, dan akuntabilitas. Tapi yang paling juara menurut saya adalah privacy by design. Maksudnya, keamanan dan privasi itu harus udah ditanam di dalam desain sistem sejak hari pertama. Bukan cuma jadi tempelan di akhir waktu sistemnya udah jadi. Oke, masuk ke bagian 4, teknologi pelindung. Ini nih bagian yang paling seru. Kita mulai buka gudang senjata teknis kita. Yang pertama, coba perhatikan konsep tokenisasi ini. Lihat gimana nomor kartu kredit asli disulap jadi token acak yang nggak ada artinya sama sekali. Ini kepake banget di sistem pembayaran digital zaman sekarang. Jadi pas Anda belanja, nomor kartu asli Anda itu nggak disebar kemana-mana, cuma token inilah yang warawiri di dalam sistem. Cerdas banget kan? Terus, ada data masking atau penyembunyian sebagian data. Anda pasti sering banget lihat ini. Itu loh kalau sebagian nomor telepon atau nomor rekening Anda diganti pakai tanda bintang. Ini solusi yang super praktis buat dashboard customer service. Pegawai tetap bisa kerja, bantu komplain Anda, tanpa harus ngelihat seluruh data pribadi Anda secara penuh. Lalu, apa bedanya sama pseudonymization? Nah, kalau di sini, identitas asli kayak nama itu diganti pakai kode unik. Beda ya sama anonimisasi penuh. Kalau pseudonymisasi, datanya itu masih bisa dilacak kembali ke orang aslinya, asalkan kunci referensinya kita pegang. Ini kepake banget buat riset medis. Identitas pasien aman dari peneliti, tapi rumah sakit tetap tahu data itu milik siapa kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang satu ini, menurut saya luar biasa canggih, differential privacy. Ini inovasi mutakhir. Bayangin kita sengaja masukin semacam kebisingan matematis ke dalam hasil analisis. Efeknya apa? Identitas tiap individu di dalam data itu jadi mustahil buat ditebak. Tapi ajaibnya, pola statistik secara keseluruhannya tetap akurat 100%. Selain itu, kita juga punya federated learning. Gimana coba caranya ngelatih kecerdasan buatan tanpa nyedot data mentah orang-orang? Jawabannya, ya ini. Model AI dilatih langsung di perangkat masing-masing. Contohnya,
Bayangin ada 5 rumah sakit mau bikin AI pendeteksi penyakit. Mereka bisa kolaborasi bareng latih AI tersebut tanpa pernah sekalipun saling kirim-kiriman data pasien mereka yang super sensitif ke server pusat. Bener-bener game changer. Bergeser ke bagian 5, solusi organisasi. Sepakat nggak? Kalau sehebat apapun teknologi enkripsinya, bakal runtuh seketika kalau karyawannya nggak peduli sama privasi. Makanya kita butuh kerangka kerja yang solid. Ini dia 6 tahapan implementasinya. Mulai dari identifikasi data, klasifikasi tingkat sensitivitasnya, minimalisir penggunaannya, baru deh terapin kontrol teknisnya. Nggak berhenti di situ, organisasi wajib kelola hak subjek data dan punya rencana respons darurat. Kalau sampai ada kebocoran, harus tahu persis siapa lakuin apa. Nah, buat ngejalanin kerangka tadi, kita butuh alat tata kelola yang konkret. Organisasi harus rajin bikin privacy impact assessment, pantau risiko dari vendor luar, dan yang paling krusial, pelatihan karyawan yang rutin loh. Sering banget kan kebocoran itu gara-gara hal sepele? Kayak karyawan nggak sengaja klik link phishing berhadiah, atau santai banget share dokumen rahasia lewat grup WhatsApp kantor. Makanya, punya pejabat pelindungan data atau DPO itu udah jadi harga mati sekarang. Akhirnya kita sampai di bagian 6, penerapan nyata. Kita udah bahas hukumnya, teknologinya, organisasinya. Sekarang, biar makin kebayang pertanyaannya adalah, gimana sih bentuk aslinya di dunia nyata? Pernah nggak sih Anda merasa curiga sama suatu aplikasi? Yuk kita bedah kasus pertamanya. Kasus pertama, ini klasik banget. Aplikasi yang rakus data. Bayangin Anda cuma mau download aplikasi kalkulator atau aplikasi belanja biasa. Tiba-tiba aplikasinya minta izin buat akses mikrofon Anda, seluruh kontak di HP Anda, sampai lokasi real time. Maksudnya buat apa coba? Ini contoh nyata pelanggaran prinsip batasan tujuan, pengumpulan data yang sangat berlebihan. Terus, solusinya gimana buat developer aplikasi? Simple, terapkan minimisasi data. Cuma minta izin akses saat fiturnya mau dipakai aja. Misalnya, minta akses lokasi ya pas kita mau masukin alamat pengiriman barang. Selain itu, pisahkan persetujuan buat analitik dan kasih pengguna sebuah privacy dashboard. Jadi kita sebagai pengguna bisa atur sendiri privasi kita. Ini tuh bukan cuma soal patuh sama hukum, tapi soal ngebangun kepercayaan. Lanjut ke kasus kedua. Ini sering banget terjadi di balik layar. Tim developer lagi semangat mau testing fitur aplikasi baru. Biar gampang, mereka main copy-paste aja database pelanggan asli yang lagi jalan ke server pengujian alias testing environment. Bahayanya apa? Server pengujian itu biasanya punya sistem keamanan yang jauh lebih lemah dibanding server produksi. Risikonya bocor, wah masif banget. Penyelamatnya apa? Kenalan nih sama yang namanya synthetic data. Developer harusnya pakai data tiruan yang sengaja dibuat punya pola statistik mirip sama aslinya. Dengan begitu, mereka tetap bisa ngetes codingan sampai puas tanpa harus ngebahayain satupun privasi pelanggan yang beneran. Tinggal dipadukan dengan masking dan pemisahan server produksi, masalah terselesaikan dengan aman. Wah, nggak terasa kita udah di penghujung sesi kali ini. Sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan menohok nih buat Anda renungkan. Coba pikir-pikir lagi, apakah organisasi atau tempat Anda bekerja saat ini benar-benar melindungi privasi penggunanya? Atau jangan-jangan cuma sekedar ngunci data di brankas gajah tanpa menghormati orang yang punya datanya? Ingat ya, privasi sejati itu adalah kombinasi sempurna antara teknologi mutakhir, kepatuhan hukum, dan rasa hormat yang etis. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan materi kali ini. Jadilah pembela data yang hebat di luar sana, dan sampai jumpa lagi.